Aku hanya menikahi pewaris Nata Negara Holding Company. Tapi bagaimana kalau salah satu dari pewaris Nata Negara Holding Company ternyata anakku? Ya Allah, kenapa aku harus menyimpan rahasia sebesar ini? Oh, nggak usah khawatir. Saya akan beresin semua. Kamu suka kan sama calon suami saya? Aku nggak pernah menyukai Raja dan aku nggak pernah menginginkan dia. Jangan munafik, Indah. Atas dasar apa Anda menampar saya? Jangan karena kamu merasa kamu punya segalanya, kamu bisa merendahkan saya. Di mata Allah kita semua sama ya, saya juga manusia. Kamu tahu nggak apa yang Tante Rosalin katakan tentang mama kamu yang sinting itu? Udah beres kan dramanya? Ingat ya Indah, pertunangan kamu dengan Dendi ada di tangan saya dan Tante Rosalin. Gak usah diingetin juga, saya sudah mengerti kok. Saya tahu ya, pertunangan ini terlaksanakan karena keinginan mama kamu yang barbar itu. Gak capek bawa mama saya terus. Kira-kira kalau mama kamu tahu pertunangannya gagal, gimana ya? Kamu bisa disiksa ya sama mama kamu yang barbar itu kalau sampai anaknya gagal menikahi orang kaya. Udah ya Mbak Sandra, saya sudah mengerti. Oke? Ingat Indah, pertunangan kamu ada di tangan saya dan Tante Rosalin. Kalau kamu nggak mau pernikahan kamu gagal, turuti keinginan saya. Ya Allah, satu hari lagi aku akan bertunangan dengan Mas Dendi. Dan sampai detik ini, aku masih mencintai Mas Azam. Aku belum sepenuhnya melupakan dia. Bantu aku ya Allah. Buang rasa cinta aku untuk Mas Azam. Hapuskanlah perasaan aku terhadap Mas Azam. Kuatkan aku ya Allah. Aku sedang berusaha menerima takdirmu. Aku tidak mungkin melawan perjodohan ini. Aku tidak mungkin menjadi anak yang durhaka. Indah. Indah, tunggu sebentar, aku mau ngomong, Indah. Aku mohon. Indah. Apa kamu yakin kamu akan bertunangan sama Dendi Nata Negara? Mas Azam. Indah. Aku masih bisa merasakan cinta kamu ke aku begitu besar sama seperti cintaku ke kamu yang begitu besar. Aku mohon Indah, tunggu sebentar lagi. Sampai urusan aku sama Elia benar-benar selesai. Aku tahu ini aku terlalu egois, tapi aku benar-benar mohon pengertiannya. Setelah itu, aku pasti dan bisa dipastikan akan balikan lagi sama kamu. Mas Azam, aku minta tolong sama kamu. Mulai sekarang, tolong lupain aku. Lupain semua kenangan kita. Jangan pernah ingat aku lagi ya, Mas.
Enggak, Indah, enggak. Jangan suruh aku untuk bisa ngelupain kamu karena itu nggak akan mungkin bisa. Dan jangan suruh aku untuk gak cinta lagi sama kamu karena itu nggak akan bisa. Aku cinta sama kamu sampai mati, Indah. Azam! Sorry, Mama. Gak tahu diri kamu ya? Masih berani bilang cinta sama Indah? Malah kamu tanggung jawab sama anak saya, Elia. Nggak pantas kamu ngomong kayak gitu. Mama. Diam kamu. Saya nggak akan merestui kamu untuk menikahi anak saya Indah. Walaupun kamu bercerai sama Elia. Dan kamu Indah ya, sadar. Sebentar lagi kamu bakal menikah sama Dendi. Jadi jangan pernah kamu mikirin laki-laki ini lagi. Laki-laki ini nggak pantas buat kamu. Masuk! Masuk! Widih, ganteng banget deh abang-abang aku. Gantengnya turun dari papi tuh. Ih, papi curang. Mami juga ada andil dong, Pi. Nah, sini. Coba. Ganteng, sayang. Cantik. Nah, coba dasinya, coba sini dikit. Dah. Nah, keren. Aduh. Perfect day. Pak Haris, Ya. tamu-tamu sudah di depan dan mereka sudah siap menghadiri ijab kabul Mas Raja sama Nyonya Sandra. Jadi sudah settle semua ya? Setelah ijab kabul Mbak Sandra sama Mas Raja, kita baru bisa melaksanakan pertunangan Mas Dendi sama Nona Indah, Pak. Oke, good. Nyonya Herlin, Indah, tolong silakan. Ditunggu. Thank you, Pak. Yuk, Indah. Raja, Dendi, sebentar lagi apa yang akan terlaksana adalah rekonsiliasi dua keluarga besar. Papi bangga sama kalian, anak-anak papi. Kalian menunjukkan sikap yang dewasa. Kalian akan meniti satu anak tangga lagi menuju ke rumah tangga. Dan Dendi hari ini bertunangan. Tapi tidak lama lagi kamu akan menyusul untuk menikah sama Indah. Jadi tolong pesan papi, cintai pasangan kalian masing-masing. Hargai dia, hormati dia. Sebagaimana kamu menghormati orang tuamu sendiri. Ya?
sudah siap semua, saya akan memulai ijab kabulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Ananda Sandra Audrey Cantika binti Fadli Asmau dengan mas kawin emas 100 gram dibayar tunai. Saya Tenang dulu, Mi, tenang. Putri tenang dulu, ya. Claudio. Ya ampun, gimana ini kalian? Kebakaran. Ayo. Gimana? Kita harus segera tinggal di tempat ini. Lewat sini. Ya. Den. Ya, tunjukin jalur daruratnya. Ya, ini ajak Anda semuanya, ya. Tenang. Ya, tenang. Ya, Pelan-pelan, Pak. Jangan yang panik. Ya, jangan panik ya. Putri, hati-hati sayang. Indah! Stop. Minggir sendiri. Aku mau nyari Raja. Bahaya, San! Sandra! Raja. Sandra! Indah! Raja. Raja. Sandra! Raja. Raja. Mbak Sandra, ayo saya bantuin. Mbak Sandra. Don't touch me. Oh my God. Mbak Sandra, kamu nggak apa-apa? Ngapain kamu nolongin perempuan ini? Udah nggak usah. Ayo kita keluar. Ini tolong bawain nyokap gue ke depan. Tante. Mbak Sandra, apa ini? Ngapain sih so baik deh? Raja. Mas Dendi, tolong bawain. Sandra! Tolong bawain Mas Sandra ke depan. Indah, ayo Indah, kita harus keluar dari sini, Indah. Indah harus keluar dari sini. Indah, ini bahaya buat kamu juga, Indah. Mas Sesam, tolong selamatin adik aku. Dia lagi hamil. Tolong Mas Sesam, tolong. Iya. Indah. Ayo. Indah. Indah mana? Indah. Indah. Nada tadi lu lihat Indah nggak? Tolong, siapa yang terakhir lihat Raja? Indah mana? Ya Allah, Indah. Mana nih Tante? Siapa yang lihat Indah terakhir kali?
Siapa yang lihat Dinda terakhir kali? Kurang ajar kamu, Indah. Kenapa kamu selalu berhasil memanfaatkan situasi? Indah, Indah bangun nak, Indah bangun sayang. Nah Raja, makasih ya udah bantuin Indah. Dan kamu, Raja, kamu keterlaluan. Harusnya kamu nolong aku, bukan menolong perempuan rendahan itu. Indah bangun sayang, kita bawa ke rumah sakit. Ayo, yuk langsung siapkan mobil. Ya, sekarang langsung bawa ke rumah sakit. Yuk. Mama nggak habis pikir, kok bisa ya gedung sebagus itu kebakaran. Sebentar lagi Indah, padahal kamu tuh udah bisa masuk ke keluarganya Nathan Negara. Kamu udah bisa masuk ke rumahnya dia yang istana itu. Tapi gagal semua rencana Mama, gagal yang udah Mama susun. Padahal kamu bisa nyusul pernikahannya Raja dan Sandra, itu sebentar lagi pernikahan kamu sama Dendi. Gagal semuanya. Nah, udah ya, Mama jangan berpikir seperti itu. Justru sekarang tuh Mama harus bersyukur. Alhamdulillah keluarga kita semuanya selamat. Keluarga Raja selamat, gak ada korban jiwa. Iya Tante, alhamdulillah kan kita semua baik-baik aja. Gagal kan kamu nikah? Akhirnya keadilan itu berpihak sama aku sekarang. Rasain kamu Mbak Indah. Kamu gak jadi dapet anak konglomerat. Kita cari kan sekarang. Mama lihat Indah, nasib kamu tuh selalu sial terus, tau gak? Kayaknya ini tuh pertanda buruk deh. Buat pernikahannya Mas Dendi sama Mbak Indah. Nggak jadi dong Mbak, dapat suami kaya raya. Mama sih matre. Kok bisa ya Elia ya? Hah? Kamu ngomong gitu di saat situasi kita lagi kayak gini? Nggak nyangka Mama kamu ngomong kayak gitu. Kok Mama rasanya Tuhan tuh nggak adil tau nggak sama keluarga kita? Enggak. Astagfirullahaladzim Mama, nggak boleh ngomong seperti itu. Sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu baik adanya.
Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia harus bersyukur. Dan jika dia mendapatkan kesulitan dan dia bersabar, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya kan Mas Azam? Ya. Dan sebaiknya kita jangan sauzon sama Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik, maka akan ada kebaikan baginya. Jika ia berprasangka buruk, maka akan ada keburukan baginya. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Dan bisa jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. Dan itu sudah tertera di Al-Quran, Tante. Akhirnya kita nggak perlu bersusah payah, terutama Tante ya, untuk menggagalkan pertunangan Indah sama Dendi. Tapi Sandra, semoga aja tuh si Herlin sadar kalau memang dia memang nggak pantas kok masuk ke dalam kasta keluarga Natanegara. Iya nggak sih? Iya, sumpah Tante bener banget. Akhirnya si Indah itu tersingkirkan juga tanpa kita harus ngotor-ngotorin tangan kita. Kayaknya emang dia nggak ditakdirkan untuk jadi keluarga Natanegara. Sandra, Mami, how can you talk like that? Saya benar-benar nggak ngerti ya. Bisa-bisanya kalian bersuka cita, tertawa seperti itu. Kalian sadar nggak? Kita ini baru ngalamin apa? Kita hampir aja kehilangan nyawa. Tapi kalian malah ketawa. Dan kamu benar-benar udah gak pantas disebut seorang ibu. Papi, nggak pantas apa maksud Papi? Kalau Papi mau protes, bukan protes sama Mami, protes aja tuh sama Tuhan. Emangnya Mami bisa menggagalkan semuanya? Emangnya Mami bisa bikin kebakaran? Nggak bisa kan? Tapi apa yang kamu lakukan itu semua gak pantas. Ya kalau gitu, itu maksudnya Tuhan untuk menyadarkan Papi bahwa Indah dan Dendi nggak mungkin bersatu. So, stop dengan semua ambisi kamu dan stop dengan semua arogansi kamu. Papi! Stop! Not here, Pi. Come on. Tampar, tampar, tampar. Saya tuh udah benar-benar gak sabar ya. Ngelihat kelakuan kamu yang seperti itu. Bisa-bisanya kamu itu menyalahkan Tuhan. Selama ini Papi tuh nggak pernah ya bersikap kasar sama Mami. Cuman gara-gara perempuan yang namanya Indah itu. Papi bisa kasar sama Mami. Apa yang Mami lakukan itu udah benar-benar keterlaluan. Papi sama sekali udah gak kenal Mami itu siapa. Sandra, aku tuh kecewa banget sama kamu, tahu nggak? Kamu sebenci itu ya sama Indah. I didn't mean that way. Ya, aku memang benci sama Indah. Tapi bukan itu maksud aku, Raja. Terus ngapain kamu ketawa?
Kita baru kena musibah. Walaupun kamu tuh gak suka sama Indah, caranya gak gini dong. Etika kamu tuh di mana sih, Sandra? Aku tuh sangat-sangat kecewa sama kamu, Sandra. Raja, mau kemana kamu Raja? Raja, tunggu! Sandra, udah. Biarin Raja nangis dulu. Haris, udah cukup. Kalian harus bisa nyikapin masalah dengan kepala yang dingin. Ini aku bicara sebagai orang tua. Aku minta kalian untuk istirahat. Kalau diterusin bisa chaos. Oke? Oke. Kita semua istirahat aja dulu, ya. Putri tidur. Tapi aku nggak mau ya. Sampai ada agitasi lagi seperti itu. Haris, kamu nggak tahu siapa dalang di balik kebakaran itu. Hei, pastiin nggak ada jejak yang tertinggal. Siap, Pak. Dalam waktu 5 menit, semua listrik di sini masih koslet, Pak. Dan tempat ini pastinya kebakaran. Aku pastikan kamu nggak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Haris. Karena aku akan menghancurkan kamu dan keluarga kamu sampai ke akar-akarnya. Tunggu sebentar. Halo, Assalamualaikum. Apa? Abi masuk ICU? Ya udah kalau gitu, aku coba cari tiket sekarang. Kalau misalnya dapat, aku langsung berangkat ke Malaysia sekarang juga. Kenapa sih Mas Azam kok panik gitu? Kenapa, ada apa? Kenapa, kasih tahu aku dong. Gini Alia, aku baru dapat kabar yang tidak bagus. Alia, aku harus berangkat ke Malaysia. Ada sesuatu yang aku harus selesaiin. Dan kamu jangan tanya aku kapan pulangnya, karena aku juga nggak bisa jawab itu. Alia, kamu jaga diri kamu ya. Kamu jaga emosi kamu jaga kandungan kamu. Dan jangan lupa juga ngecek ke dokter. Dan satu hal, kamu baik-baik ya hubungan kamu sama Indah. Sayangin Indah. Karena Indah, kakak kamu tuh udah sangat peduli sekali sama kamu. Mas Azam, kamu kenapa kayak gini ngomongnya? Aku percaya kamu anak baik. Mas Azam. Indah, sejujurnya aku udah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan isi hati aku. Karena aku merasa malu, aku merasa dosa, dan aku merasa salah sama kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu adalah kamu orang terbaik yang Allah berikan terhadap diriku. Terima kasih Indah. Terima kasih karena kamu sudah memberikan ruang kebahagiaan buat aku. Aku salut sama kamu Indah. Karena banyak sekali yang kamu harus lakukan untuk keluarga kamu. Kamu udah banyak berkorban. Terutama kamu juga sudah berdamai atas masa lalu kita.
Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku minta maaf, Indah. Maafin aku. Tunggu. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong gini sekarang kayak kamu mau pamit. Kamu kayak mau pergi. Ngomong apaan sih, Zam? Kenapa sih lo? Nada, lu jaga diri lu ya. Dan jagain Indah juga. Pasti gue jagain. Gue juga nggak tahu kenapa gue harus ngomong gini. Tapi yang jelas perasaan gue cuma pengen pamit aja sama kalian. Karena kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. Zam, kamu kenapa sih? Kamu mau pergi, kenapa malah pamitan sama Mbak Indah? Kamu sebenarnya mau pergi kemana nih? Kamu kenapa? Ada apa sih sebenarnya? Cerita dong sama aku. Enggak. Nanti suatu saat nanti aku bakal cerita sama kamu ya. Tante, aku juga mau minta maaf sama Tante karena mungkin saat ini aku nggak bisa jadi menantu terbaik buat Tante. Kamu mau pergi kan? Ya udah, nggak usah lama-lama. Pergi aja. Kayak mau pergi selamanya, tau nggak? Aku pamit. Assalamualaikum. Mas Azam mau kemana, Mas? Udah, ngapain sih kamu? Ya kan cuma pergi ke KL doang. Ntar juga balik lagi si Azam kamu. Gak usah panik gitu deh. Si Azam mau kemana sih? Ngapa sih tuan? Dah, yuk. Ini kita tungguin sama Madam. Ada kerjaan yang harus kita kelarin malam ini. Ini mau kemana sih emangnya? Mau kerja, Tante. Ini harus kerja biar lupain semuanya ini. Ya, Mbak? Oh ya udah. Cari uang yang giat ya, Indah ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan Ananda Sandra Audrey Cantika binti Fadli Asmau dengan mas kawin emas 100 gram dibayar tunai. Saya Kebakaran! Kamu udah sangat berubah, Sandra. I don't even know who you are anymore. Kamu bagaikan orang asing bagiku. Aku nggak nyangka kamu bisa berubah menjadi semenyeramkan ini. Kamu nggak boleh ketemu lagi sama cewek hijaban itu. Kamu nggak boleh ngobrol lagi. Kalau pas-pasan, ya udah cuekin aja. Aku tuh dari tadi nunjukin katalog buat pernikahan kita. Baju pengantin kita gimana, konsep pernikahannya gimana. Tapi kamu nggak dengerin aku sama sekali. Tubuh kamu di sini, tapi pikiran kamu nggak di sini, sayang. Terima kasih ya. Karena kehadiran kamu sudah membuat hidup aku sangat berwarna. Indah, izinkan aku untuk bisa membahagiakan kamu. Dah, keluarganya Azam tuh emang beneran di Malaysia. Gak tau, Net, dia gak pernah cerita ke gue. Oh, itu Azam tuh di depan kita tuh. Terus tadi kenapa ya? Dia nitipin lu ke gue disuruh jaga diri. Kayak aneh gitu omongannya ya. Gak tau, Net. Ini kenapa dia bawa motornya kayak gak fokus gitu ya? Net, gue takut deh. Mudah-mudahan gak kenapa-napa sih.
Terima kasih Indah. Terima kasih karena kamu sudah memberikan ruang kebahagiaan buat aku. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku minta maaf Indah. Maafin aku. Di sudut senja kita bertemu. Kau bawa cahaya hangatkan hatiku. Setiap tawa, setiap cerita, setelah waktu berhenti kita berdua. Masih sama aku. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita. Ya ampun. Elia, kamu kenapa sih? Bikin kaget mama aja. Clumsy banget tau gak kamu? Ceroboh. Itu kaki kamu berdarah Elia. Sini yuk, mama obatin yuk. Ayo. Kamu kenapa sih? Ayo mama obatin dulu kaki kamu yuk. Mas Azam, bangun Mas Azam. Mas Azam. Mas Azam. Azam. Ya Allah Azam. Mas Azam, kamu harus kuat. Kamu harus bertahan untuk Elia. Kasihan Elia. Dia butuh kamu, Mas. Ya Allah ya Robbi, aku memohon kepadamu. Wahai Zat yang Maha Suci, tolong selamatkanlah Mas Azam. Dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku minta maaf Indah. Maafin aku. Tunggu Mas, kamu ngomong apa sih? Hah? Kamu ngomong gini sekarang kayak kamu mau pamit. Kamu kayak mau pergi. Ini kayak pesan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Azazah.
Ya ampun. Apalagi sih kamu? Hah? Assalamualaikum, Ma. Ya waalaikumsalam. Kenapa? Ada apa? Ada kabar untuk Mama dan Elia. Kamu di mana sih? Kenapa suara kamu kayak gitu? Ada apa? Kenapa sama kamu? Indah, jangan macem-macem ya. Kamu itu harus fokus untuk tunangan sama Dendi. Ma, bukan soal Mas Dendi. Soal Mas Azam. Tolong Mama dan Elia kuat ya. Ya ampun Indah, kenapa sih kamu bicarain dia terus? Mas Azam. Kenapa? Mas Azam kecelakaan, Ma. Sekarang kondisinya kritis dan dia lagi di rumah sakit. Mama tolong ngabarin Elia. Mama dan Elia sekarang kesini ya, Indah tunggu ya. Elia, apa yang akan terjadi sama kamu, Nak? Kalau sampai kamu tahu kondisi Azam. Kenapa ini bisa terjadi sama anak aku? Kasihan Elia lagi hamil dan sekarang suaminya kecelakaan. Ya udah, Mama sama Elia ke sana. Elia, yuk ikut Mama yuk. Sekarang cepetan ya. Ini kita mau kemana sih? Nanti sampai sana Mama jelasin. Pokoknya sekarang ikut Mama. Ayo. Papi! Papi! Papi Raja, Papi! Papi! Ada apa? Ada apa, Mi? Papi Raja kecelakaan, Papi. Kecelakaan di mana? Nggak tahu Raja kecelakaan, Pi. Tenang. Iya, oke. Raja kecelakaan. Tapi di mana? Di mana kecelakaan? Raja di rumah sakit dan kondisinya kritis, Pi. Apa? Sandra? Sandra! Sandra, kamu apa? Raja kritis, Tante. Enggak, ayo anterin aku ke rumah sakit, Om, Tante. Raja, aku mau. Raja, Dendi, Raja. Raja! Kita tenang aja dulu, ya. Tenang dulu semuanya. Sandra, kamu kendalikan diri kamu. Jangan seperti itu. Kita kan baru dengar beritanya. Kita belum tahu sesungguhnya itu seperti apa. Dan siapin mobil kita ke rumah sakit sekarang. Iya, Pi. Ayo. Itu. Raja, Tante. Sayang, kamu harus kuat ya, sayang. Ayo, sayang, kuat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam. Iya Nada, gimana? Ada apa? Nada mau ngabarin soal Azam. Azam kenapa Nada? Azam kecelakaan Mbak Yu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kecelakaan di mana Nada? Sekarang kondisi Azam gimana? Untuk saat ini kondisinya yang lebih lanjut Nanda belum tahu, makanya Nada langsung kabarin Mbak Yu. Mbak Yu langsung ke rumah sakit ya. Nanti lokasi rumah sakitnya Nada kirim. Iya. Mbak Yu segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yu. Kita duduk di sana lagi. Yuk. Ayo, sayang. Yuk. Bude kenapa? Kak Azam kecelakaan. Kita ke rumah sakit yuk Kak Azam ya. Kita doa bareng-bareng buat Kak Azam. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya ruangannya sebelah di mana? Ruang operasi 3, Tante. Ya udah Tante cari. Nada, kamu pastiin si Indah nggak bikin macem-macem ya? Iya, Tante. Ini kenapa sih Mbak Indah macam-macam apa? Ini sebenarnya siapa yang sakit? Kenapa sih panik-panik kayak gini? Kenapa? Iya, nanti Mama bilangnya di sana aja ya. Yuk, ayo yuk. Tunggu dulu, Mah. Suster, pasien kecelakaan atas nama Azam di mana ya? Oh, di ruang operasi, Bu. Sedang mendapatkan tindakan di sebelah kanan. Ya Tuhan, tolong selamatkan anakku. Selamatkan dia. Kemana kamu yang itu, Raja? Mas Raja pasti bisa. Teryakin kalau Mas Raja kuat. Tante gimana ya Tante Raja? Tante juga takut kalau sampai Raja nggak selamat. Ya Tante, jangan kayak gitu. Nih, jangan ngomong seperti itu. Kita harus tetap optimis. Kita semua berdoa untuk kesembuhannya Raja, ya? Iya, Mi. Omongan itu adalah doa loh, Mi. Mas Raja itu udah ditangani sama dokter terbaik. Kita percaya aja sama operasinya ya. Ya Allah, tolong Kazim ya Allah. Selamatkanlah Kazim ya Allah. Selamatkanlah Kazim ya Allah. Allah, Allah, Indah. Tante. Ini kenapa? Ini Mbak Indah kenapa nangis gini? Sebenarnya siapa yang sakit sih? Kenapa sih sampai kayak gini? Kamu harus kuat ya, sayang. Kamu harus terima. Banyak berdoa. Kamu gak usah takut. Di sini ada Mbak. Di sini ada Mama. Di sini ada Mbak Nada. Yang bakal jagain kamu, oke? Stop. Ini kenapa sih kok lebay banget? Aku nggak ngerti deh. Bilang dulu nih siapa yang sakit sih sebenarnya? Kenapa sampai kayak gini banget? Kenapa? Mas Azam.
kecelakaan. Aku harus kuat untuk... Nggak, ini apa sih? Bercandanya nggak lucu banget. Kenapa kayak gini? Mas Azam gimana? El, ini bener El. Azam kecelakaan dan sekarang lagi dioperasi. Mas Azam! Elia! Mas Azam! Mas Azam! Mas Azam kenapa bisa kayak gini nih? Mas Azam kenapa? Tinggalin aku, Mas Azam. Mas Azam. Eli, aku harus berangkat ke Malaysia. Ada sesuatu yang aku harus selesaiin. Dan kamu jangan tanya aku kapan pulangnya karena aku juga nggak bisa jawab itu. Gimana keadaan Azam? Azam dioperasi. Bayu. Jangan tinggalin Bayu, Azam. Indah, Nada, nih, Bayu titip Azam dulu ya. Iya. Bayu mau doain Azam di mushola sama anak-anak. Iya, Bayu. Hamba mohon, sembuhkanlah Azam ya Allah. Amin.
menjadi